Dijuluki Super VVIP, Natalia Rusli dikenal sakti di kepolisian. Natalia Rusli jadi sorotan warganet saat dihadirkan sebagai tersangka dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Senin tanggal 27 Maret tahun 2023 lalu. Natalia merupakan tersangka kasus penipuan dan penggelapan terhadap korban Koperasi Simpan Pinjam KSP Indosuria. Berdasarkan video yang diunggah akun TikTok @minyakturah, Natalia menunjukkan gestur layaknya bukan seorang tahanan. Natalia menggunakan pakaian berwarna oranye, tetapi tanpa tulisan tahanan. Baju yang dikenakannya terlihat seperti kaos biasa. Kedua tangan Natalia juga tidak diborgol saat akan dirilis ke publik. Sambil memasukkan tangannya ke dalam kantong celana, Natalia terlihat menunggu petugas kepolisian. Dia juga memegang kertas putih di tangan kirinya. Natalia Rusli kemudian berjalan, sesuai dengan arahan dari salah satu petugas. Dia berjalan dengan santai, menuju area konferensi pers. Natalia tampak melirik dengan matanya yang tajam ke arah awak media. Saat Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan menunjukkan barang bukti pun, Natalia masih memasukkan tangannya ke dalam kantong celana. Setelah konferensi pers selesai, Natalia diarahkan kembali menuju lantai atas Polres. Dia sempat mengacungkan jari jempolnya kepada awak media. Lalu siapa sebenarnya Natalia Rusli? Wanita kelahiran tanggal 3 Desember tahun 1976 ini merupakan seorang pengacara atau advokat yang sudah menangani banyak kasus. Natalia Rusli merupakan pendiri Master Trust Law Firm sekaligus pengurus dalam organisasi Persadi atau Pergerakan Advokat Seluruh Indonesia Wilayah DKI Jakarta. Natalia juga dikenal sebagai penasihat hukum di beberapa perusahaan besar di Indonesia. Pengacara ini termasuk aktif membagikan sepak terjangnya saat menangani kasus di media sosial Instagram @nataliarusli.au. Salah satunya Natalia Rusli pernah menjadi kuasa hukum dari Raja Sapta Oktohari, seorang pengusaha yang juga Ketua Umum HIPMI periode tahun 2011 sampai tahun 2014 dalam kasus pencemaran nama baik. Pengacara berkelas ini pernah menangani perkara pembobolan rekening nasabah Bank Bukopin hingga kasus penipuan bermodus perjalanan umroh first travel. Natalia Rusli adalah seorang pengacara yang terkenal di kalangan aparat kepolisian di Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri. Ia pernah mendapat penghargaan dari Kapolda Metro Jaya saat itu Irjen Pol Fadil Imran pada tahun 2021 lalu. Irjen Fadil mengapresiasi pengacara Natalia Rusli yang telah berpartisipasi memberikan bantuan beasiswa hingga S1 dan S2 kepada anak keluarga anggota kepolisian yang meninggal akibat COVID-19. Pengacara Natalia Rusli menjadi tersangka terkait kasus dugaan penipuan terhadap korban Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Natalia Rusli mengaku sebagai pengacara saat menangani korban Indosuria, padahal belum disumpah sebagai advokat.